Sorry ass DJ. Salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali di channel Gager 263. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Oke guys. Jadi saya baru saja menerima salah satu paket yang isinya ada intelligent inverter multifungsi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ada lampu indikator, ada 3 port untuk USB dan 1 port untuk kabel USB Type-C dan 2 soket. Jadi untuk intelligent inverter ini cara pemakaiannya hanya just plug and play. Jadi saya sudah menyediakan sebuah baterai bekas 21 volt atau 4,0 Ah. Dan untuk daya baterai ini masih tersimpan 20,4 volt. Dan tampilannya seperti ini ya. Ini adalah intelligent inverter yang mengubah daya baterai menjadi tegangan arus listrik 230 volt. Jadi ini kita bisa gunakan untuk lampu, kipas, dan juga peralatan elektronik lainnya. Dan saya akan coba alat yang satu ini. Apa lampunya menyala atau tidak? Ya, lampunya benar-benar menyala ya. Kemudian nanti saya akan coba alatan yang lain ya. Nah, sekarang saya akan coba yang ini. Automatic Voltage Regulator. Kita akan lihat hasilnya ya. Sekarang ini saya colok, dayanya menurun 17,8 volt daya baterainya. Dan kita akan lihat. Nah, ini juga arus yang masuk ke automatic voltage ini ada 230. Daya arus listriknya masuk ke sini ya. Jadi dengan keempat soket ini kita bisa gunakan untuk laptop, komputer, desktop, dan lain-lain sebagainya. Jadi inverter ini sangat luar biasa ya. Bisa mengubah daya baterai menjadi tegangan arus listrik 230 volt. Saya akan tunjukkan ke teman-teman alat-alat yang lain yang akan saya coba di sini. Saya akan coba high dryer ya. Tapi teman-teman harus ketahui high dryer ini mempunyai daya 1200 volt. Jadi kalau kita menggunakan ini, tentu saja baterainya akan ngedrop ya. Karena ini punya tegangan arus listrik 1000 watt. Jadi ini tidak sesuai ya. Kalau kita menggunakannya paling lama juga baterainya akan drop. Dan jangka hayat baterai ini akan berkurang. Nah, sekarang saya coba kipas yang ini ya. Karena kipas ini minimal 40 watt, jadi bisa bertahan sampai
4 jam lebih ya kalau kita membukanya secara terus-menerus. Dan apa yang saya omong di sini saya sudah membuktikan ya bahwa ini bisa bertahan sekitar 4 jam lebih ya kalau kita membuka kipas seperti ini. Dan saya coba ngecas baterai pada handphone. Nah, aktif ya, sekarang daya baterainya 57%. Jadi untuk cas handphone kita bisa gunakan adapter dari HP-nya langsung, atau kita cucuk saja ya kabel USB-nya ke terminal port USB yang ada di sini, ada 3. Dan bisa juga kita menggunakan kabel Type C karena ada terminal juga di sini. Oke, sekarang saya coba menunjukkan ke teman-teman apakah rice cooker ini bisa bekerja dengan menggunakan arus listrik dari sini ya. Ya, sebagai kipom memang berjalan normal ya, karena hanya memanaskan nasi. Tapi kalau untuk memasak nasi, riuk ini juga tidak, rice cooker ini tidak bisa ya. Karena rice cooker ini dayanya 400 watt. Jadi tidak bisa menggunakan intelligent inverter seperti ini. Kalau kita mau menggunakan high dryer dan juga rice cooker, kita harus membutuhkan daya baterai berapa kali lipat ya. Nah, sekarang sudah naik 1%, tadi 57. Saya cabut, nanti saya akan pasang kembali. Ternyata sudah naik 1%. Dan ini adalah set-top box atau decoder, alatan untuk menangkap sinyal televisi yang disalurkan ke TV ya. Namanya set-top box. Ini juga bisa ya. Berarti rice cookernya sama high dryer tidak bisa kita gunakan pada intelligent inverter yang ini, karena ini ampernya rendah ya. Jadi kita harus menggunakan barang-barang yang ringan-ringan saja seperti lampu. Kalau untuk lampu LED 5 watt itu bisa bertahan sampai 16 jam. Kalau yang 10 watt itu bisa bertahan sampai 8 jam. Sekali lagi saya akan tunjukkan ya. Kalau saya masak nasi, nanti enggak lama daya baterai akan berkurang drastis apabila air mulai mendidih. Jadi jangan kita coba gunakan yang ini ya. Sekarang kita bisa lihat ya, turun 5,71 volt. Jadi memang ini tegangan arus listriknya sangat kuat sehingga tidak bisa digunakan untuk rice cooker dan juga alat pemanas lain serta high dryer. Dan sekarang saya coba nyalakan lampu LED. Oke, juga daya baterainya tetap aman ya. Nah, 19,8. Jadi alat intelligent inverter ini sangat sesuai untuk kita berpergian camping. Itu cocok sekali kita bawa karena nanti bisa untuk pasang lampu, begitu juga untuk cas HP, laptop, dan lain-lain. Itu sangat cocok sekali. Kecuali menggunakan untuk memasak nasi, menggunakan rice cooker atau high dryer, itu memang tidak bisa ya. Atau alat heater lainnya. Jadi pastikan kita
menggunakan alat ini pada alat-alat yang mempunyai tegangan arus listrik rendah, minimal 100 watt ke bawah ya. Oke guys, saya langsung saja mencoba kipas angin. Sebelum saya mencoba kipas angin ini, daya baterainya 20,0 ya persen. Setelah saya menggunakan kipas ini selama 2 jam, daya pada baterai ini menurun 17,1%. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa dengan menggunakan baterai 21 volt ini atau 4Ah ini bisa bertahan sampai 4,5 jam. Seperti itu guys. Ini saya sudah membuktikannya ya. Sebelum saya buat video ini saya sudah mencoba ya. Jadi saya tahu. Jadi ini sangat luar biasa ya, kalau kita bercamping atau kemana-mana bisa bawa, kita bisa cas apa-apa ya. Seperti itu guys. Oke ya, dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini. Tentunya di channel Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa.